seberapa brutal pemilu kali ini? Keterlibatan presiden hingga kepala desa di bawah dan penyelenggara pemilu sendiri sudah bisa dipastikan pemilu ini masif kecurangannya. Hasil 58 atau 59% itu sebenarnya itu adalah bagian dari kecurangan dan itu adalah sebuah rekayasa yang dibentuk gitu maksud. Tapi kalau semua kecurangan direkayasa sedemikian rupa berat. Perlawanan terkait dengan pemilu ya, misalnya menyampaikan kecurangan itu sebetulnya ujungnya apa sih nanti kira-kira? Satu-satunya penyelenggara, Mas Arief, sudah pernah dihukum peringatan keras terakhir, tapi tidak berakhir-akhir. Tidak melulu penerima bansos adalah memilih 02. Jadi artinya tidak nyambung korelasinya bahwa penerima bansos otomatis harus 02. Satunya tujuan mempertahankan, kedua kemudian mengusik lawan. Ini ujungnya bisa pemakzulan. Bertemu kembali dengan Info 1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info langitan yang makin menggelegar dan info jalanan yang tambah seru mas. iya, Gus, hasil pemilu secara quick-count sudah ketahuan hasilnya, Secara Pilpres quick-count, ya, secara quick-count kita masih menunggu hasil resmi dari KPU pada tanggal 20 Maret setahu saya ya. Betul. Gitu. Tapi dengan hasil ini mulai ya banyak suara-suara terkait dengan kecurangan ya, terutama dari tim 01, tim 03, tapi juga ada civil society juga Gus yang menyampaikan ini kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif segala TSM dan lain-lain. Nah, kita melihat nih Gus ya berbagai kecurangan yang mereka sampaikan ya kan, mungkin mereka sedang mengumpulkan data tim 01, tim 03 ya. Mungkin mereka akan maju ke MK dan lain-lain, tapi juga ada Hak angket. Nah, mulai muncul hak angket, ya kan? Hak angket ini menurut saya cukup sulit, Gus ya. Tapi tidak mudah. Mudah, ya kan butuh kekompakan. Ya kan? Paling nggak dari parpol-parpol yang memang di luar Pak Jokowi nih harusnya, ya kan? Kalau berdasarkan hitungan tuh 314 melawan 261. Ya. Ya, sebenarnya lebih kuat. Ya. Cuma permasalahannya akankah masuk angin atau enggak? Itu kan Iya, sebenarnya kalau untuk mendaftarkan interpelasi atau hak angket itu sebenarnya gampang Gus, ya kan, karena hanya 25 anggota DPR dari 2 fraksi. Cuma persoalannya itu kan nanti di akhirnya dalam hak menyatakan pendapat itu harus dihadiri oleh 2/3 Gus. Ini yang mungkin challenging ya. Betul. Tantangan besar buat teman-teman yang ingin mau mengajukan angket. Mas, sebenarnya ada yang lebih menarik juga Mas, dilantiknya AHY. Nah, kalau dari AHY saya kira terkait juga dengan hak angket Gus, karena ingin memperkuat koalisinya Pak Jokowi kan, karena Demokrat kan sebetulnya kemarin oposisi sebetulnya. Betul. Gitu. Dan jadi ini lucu. Ini cukup lucu ya Gus ya. Karena sebetulnya Demokrat itu koalisi Prabowo Gibran. Tapi sekarang menjadi koalisinya Pak Jokowi. Dan ada satu sisi yang orang kadang-kadang suka lupa. Kenapa AHY dilantik? Kalau saya bilang enggak, harus melihatnya dari sisi langit Mas. Bahwa ini memperjelas lagi pemisahan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Kan Bu Mega selama ini yang tidak pernah setuju dari Demokrat untuk bergabung di koalisi. Sekarang sama Pak Jokowi dimasukin sekalian. Ini memperkuat sekalian bahwa inilah soliditas dari kubunya koalisi Indonesia Maju. Iya. Dan sebetulnya hak angket Gus itu memang faktor pentingnya di Bu Mega loh Gus. Kalau Bu Meganya nggak bergerak, nggak akan bisa juga hak angket ini. Gus, tapi kita perlu sebetulnya seperti apa sih kecurangan pemilu, kemudian hak angket ini perlu pencerahan Gus. Nah kebetulan tamu kita nih udah Ferry ini adalah Ferry Amsari. Ini adalah bintangnya dari Dirty Vote. Nah, kalau saya yang tertarik yang juga dosen hukum tata negara di Universitas Andalas. Betul. Nah, saya pengen tahu, saya tertarik nih kira-kira beliau ini puas atau enggak dengan hasil Dirty Vote ya. Karena saya dengar udah 30-an juta orang yang nonton. 30 juta yang nonton. Iya, roadshow-nya itu. Nah, kayaknya kita hadirkan langsung nanya hak angket karena kan berhubungan sama MK. Ya, terus masuk mungkin penjelasan tentang kecurangan-kecurangan menurut versinya mereka seperti apa Gus ya. Oke. Kita langsung undang aja. Udah Ferry? Nah, ini sudah bergabung bersama kita. Nggak sabar nih pengen. Mendengar analisa-analisanya Gus. Sudah, apa kabar? Baik. Panggilnya udah apa Datuk nih? Datuk ketinggian Gus. Panggil nama aja Gus. Senior berdua ini. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya.
ini Bang Ferry sibuk sekali. Wah, pastilah. Setelah Dirty Food itu diundang kemana-mana. Asik. Gitu. Jadi terima kasih telah hadir di Terima sini. kasih telah hadir di Info A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Jadi kita ini kayaknya saya bilang kita berinteraksi lama zaman dulu di MK, Mahkamah Konstitusi. Saya pernah jadi konsultan komunikasi Mahkamah Konstitusi zaman Pak Jimli, Prof Mahfud. Nah, jumpa beliau periode-periode itulah. Oh, oke, jadi udah kenal lama ya. Temen ayah saya juga jadi ya. Oh, Itulah kebanyakan main kita semua. Guru saya, masa teman ke orang sebesar itu. Gus, kita ngobrol apa nih Gus sama Bang Ferry ini? Ya Dirty Food lah, apalagi itu dong. Jadi soal pemilu, hasil pemilu seperti apa Ya. gitu ya, berdasarkan dari kacamatanya Bang Ferry sebagai pakar hukum tata negara nih, ya dari Gus Andalas dan juga bintang film, Ya, bintang film Dirty Food. ya, Ya. ya. Mungkin Bang Ferry kita mulai. Ya kan? Penontonnya lebih tinggi daripada agak lain loh. Oh, Agak lain the movie. Sekarang berapa? Udah Dirty Food udah berapa? mendekati 30. 30 juta ya. Itu berapa persen dari pemilih itu? Asik. Permasalahannya itu pemilihnya 1/3 aja. Ya, Bang Ferry, ini kalau melihat hasil pemilu 2024 ini, Anda sebagai pengamat hukum tata negara melihatnya seperti apa sih? Atau mungkin kalau pertanyaannya lebih keras itu, seberapa brutal pemilu kali ini? Ya, kalau dilihat film itu, kami sudah menguraikan bahwa pemilu kali ini akan berlangsung satu putaran dengan angka di atas 50%. Dan sempat diceritakan kalau tidak 58, 60% kan. Jadi kami sudah menduga karena berbagai faktor kecurangan yang sudah terjadi dan potensial terjadi ketika itu. Dan sudah dijelaskan bahwa dengan dilibatkan secara TSM berbagai kecurangan terstruktur, keterlibatan presiden hingga kepala desa di bawah, lalu aparat negara lain dan penyelenggara pemilu sendiri, itu sudah bisa dipastikan pemilu ini masif kecurangannya. Jadi tidak heran sih, tapi cukup sedih melihat proses penyelenggaraan pemilu kita yang sudah bermasalah dari awal. Kami bahkan sudah mempermasalahkan kasus verifikasi partai karena keterlibatan penyelenggaranya menurut kami memalukan ya. Karena vulgar disampaikan di forum-forum yang terbuka. Kami punya berbagai video keterlibatan penyelenggara, bahkan tidak hanya RI tapi hingga daerah. Dan bagaimana kemudian ada ancaman-ancaman kepada penyelenggara daerah yang kemudian tidak mematuhi komando dari penyelenggara di pusat. Penyelenggara itu maksudnya KPU. KPU, ya. Di sisi tertentu kami tentu kritik Bawaslu yang lebih banyak berdiam diri, ya. Walaupun cukup kasihan Gus dengan Bawaslu kita, berbagai akses yang mereka harusnya mengawas tidak dibukakan oleh KPU. Baik di verifikasi saat ini dan beberapa tahapan yang lain. Itu tidak dibukakan. Nggak protes Bawaslu ke KPU? Oh, protes, kan sempat terjadi perdebatan di ruang publik bahwa Bawaslu tidak mendapatkan akses. Jadi aneh bagaimana dia bisa mengawasi dalam tahapan yang berkaitan dengan sistem yang katakanlah dunia maya itu ya. Jadi Anda tidak kaget dengan hasil satu putaran berdasarkan hasil quick count itu udah nggak kaget sebetulnya? Tidak kaget, dan harusnya film itu berhenti lakunya ketika salah menyebutkan satu putaran kan. Tapi karena dia benar, makin banyak antusiasme publik untuk mengajak diskusi soal itu. Jadi menurut Uda sebenarnya hasil 58 atau 59% itu sebenarnya itu adalah bagian dari kecurangan dan itu adalah sebuah rekayasa yang dibentuk gitu maksudnya. Iya. Karena apapun hasil quick count dan real count ya, bahkan mungkin dikaitkan dengan survei, data di atas kertas itu menurut saya ya itulah bagian dari curangnya itu sendiri. Karena itu data yang dimanipulasi. Saya sering menggunakan istilah gini Gus. Kalau sliding tackle di sepak bola itu biasa. Itu bagian dari keindahan permainan. Bahkan tangan Tuhan Maradona pun bagian dari keindahan permainan. Tapi yang tidak boleh itu adalah pengaturan skor permainan. Di Italia misalnya.
Nggak boleh tuh, karena itulah yang terjadi di dalam pemilu kita. Pengaturan skornya sudah direkayasa sedemikian rupa untuk satu putaran. Dan kalau terjadi 1-2 kecurangan, itu seni dalam berpolitik yang harus kita pahami. Tapi kalau semua kecurangan direkayasa sedemikian rupa, berat. Gitu. Nah, kalau dianggap KPU itu merekayasa, kan akhirnya Mas Ainun Najib juga bikin kawal pemilu. Hasilnya juga mendekati 55% juga. Ya, karena yang dikawal kan C hasil, Gus. Kalau dikawal kecurangan, semua yang teman-teman ngawal kecurangan teriak. Dan ada hal yang menarik sebenarnya dari kalau kita memantau kecurangan itu, karena tidak hanya, saya tidak menyebutkan hanya penyelenggara ya, ini masif gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya yang teriakan itu, kenapa dibiarkan penyelenggara yang mestinya tidak boleh berkampanye? Kenapa dibiarkan politik gentong babi secara terbuka dan masif itu dilakukan? Politik gentong babi itu apa? Nah, gentong babi itu ya dana insentif bantuan bansos. Jadi gentong babi itu istilah di tahun 1800-an, Gus. Karena Tuan Takur, Tuan Tanah itu punya banyak budak. Dan mereka tidak boleh melakukan perlawanan. Nah, cara membujuknya itu daging babi itu diawetkan dengan garam, disimpan di gentong, nanti sudah awet dilemparkan ke para budak. Para budak itu merasa itu adalah tindakan kebajikan dari Tuhan mereka kepada mereka, itu sebabnya mereka patuh. Nah, politik gentong babi itu digunakan untuk peristilahan bagaimana membujuk rayu pemilih agar mereka bisa memilih orang yang membagi dana-dana bantuan itu, bantuan sosial, BLT, dan kita ketahui dana itu menguncur dekat sekali dengan tahun dan tanggal pemilu, dan itu sengaja pasti. Jadi yang ingin saya garis bawahi tadi pertanyaan dari Gus Ipang. Jadi ini maksudnya kecurangan itu tidak hanya dilakukan oleh KPU kan maksudnya? Tidak hanya oleh KPU. Ya, tapi lebih tinggi daripada itu, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan angka, ya Bang Ferry ya, itu memang sulit kan sebetulnya kalau itu dianggap sebagai apa misalnya kecurangan di angka aja. Tapi kalau, dia lebih melihat proses ya kalau gitu ya. Angka itu kan dihasilkan dari proses, Mas Arief. Dan kita menduga karena sekarang MK sudah dibatasi dengan hanya menyidangkan angka, maka sebenarnya proses kecurangan di administrasi itu juga sudah dikalkulasikan dengan baik oleh pelaku kecurangan. Itu sebabnya kalau ini yang dinamakan dengan masif, ini termasuk? Ya, masif itu kan dampak dan keterlibatan juga. Dampaknya berupa pemilu curang dengan hasilnya seperti itu, dan juga masifnya keterlibatan aparat penyelenggara pemerintahan yang melakukan kecurangan. Jadi itu sebabnya kalau main di angka-angka itu kayak kita membahas skor MU dan Liverpool lah 2-1 ini ya. Sudah di skor itu aja. Tapi bicara apakah ada pengaturan skor, ada permainan wasit, itu hal yang paling substansial menjelaskan kenapa skor itu timbul. Nah, tiba-tiba undang-undang MK yang baru meng-cut itu. Oh gitu. Ini tiba-tiba hanya untuk MK dan ini hanya untuk Bawaslu. Jadi padahal ini satu rangkaian yang saling terhubung. Begitu. Jadi kalau sekarang MK itu hanya ngurusin angka, jadi misalnya kalau civil society ya melihat ada kecurangan, itu harusnya dia melaporkannya kemana berarti? Bagaimanapun seluruh pihak, apakah masyarakat, pemilih maupun peserta, itu harus melaporkan terlebih dahulu ke Bawaslu, nggak bisa ujuk-ujuk ke MK. Nah, masyarakat sipil sendiri hanya terbatas di Bawaslu, tidak boleh menjadi pihak di MK kecuali 01, 02, 03 meminta masyarakat menjadi ahli atau saksi. Nah, itu mereka bisa masuk. Tidak seperti pilkada, tidak seperti pihak PUU pengujian undang-undang, masyarakat bisa menjadi pihak. Kalau perselisihan hasil pemilu presiden tidak bisa. Karena terbayang Mas Arief, logikanya sederhana, kalau boleh rame itu yang ngaku-ngaku tim 01, 02, 03 masuk semua. Jadi pasti crowded dan juga tidak fokus. Artinya kalau misalnya ada dugaan kecurangan terstruktur dan masif tadi itu, sistematis masif itu nggak bisa
Ya itu diproses kecuali di MK. kalau masyarakat sipil tidak bisa, kecuali diajak oleh salah satu pihak atau Tapi oleh kalau MK misalnya sendiri. paslon 01 maupun 03 kemudian melaporkan ini ada TSM di MK, bisa? Ya, bisa. Jadi Tentu peserta pasti bisa. Oh gitu. Tapi kalau publik langsung tidak bisa. Nah, maksudnya MK tetap bisa memproses walaupun itu bukan angka, bukan hanya angka. Ini saya mau cerita 2019 dulu Mas Oke. Arief. 2019 itu terjadi kecelakaan normatif ya, pasal-pasal dan sejarah sekaligus. Apa kesalahan sejarah dan normanya? Tidak diperkenankan pihak pemohon memperbaiki permohonannya. Nah, Gus Wahid tahulah itu. Karena MK itu berasumsi seluruh tim calon presiden ini sudah mempersiapkan berbulan-bulan. Jadi tidak perlu, ini sudah matang dianggap itu. Beda dengan pileg, pilkada gitu ya, boleh diperbaiki. Nah kemarin Mas BW dan Prof Denny ya waktu itu ya, dan tim-tim yang lain, Tahun 2019 ya. kan melakukan perbaikan. MK menurut peraturannya sudah menyatakan tidak boleh. Apa yang terjadi? Diterima juga. Karena azasnya hakim tidak boleh menolak perkara. Tapi yang lucu, kalau kemudian prosedural itu disalah laksanakan, ya, mereka tidak taat prosedur, harusnya permohonan itu tidak diterima, alias substansi perkara diabaikan. Tapi oleh MK, substansi malah dibahas. Sehingga kemudian putusan itu dinyatakan ditolak. Nah, kalau dalam kasus dan konteks ini tiba-tiba MK ya lebih prosedural, ya jadi aneh. Kemarin mereka mempertimbangkan suasana kebatinan publik termasuk para pihak dan menerima perkara lalu memeriksanya. Sekarang mestinya juga harus memeriksa karena tradisi di MK tidak ada tuh yang jadi mahkamah kalkulator angka-angka ditambahkan dikurangi saja, tetapi juga harus dilihat ini angka asalnya dari mana dan bagaimana bekerjanya. Toh MK harus mematuhi juga putusan-putusannya yang terdahulu. Terutama putusan 41 PHPUD tahun 2008 yang monumental yang mengatakan soal terstruktur, sistematis dan masif. MK sendiri yang buat nih barang. Baru ada di undang-undang. Jadi masa MK nggak pakai barangnya sendiri gitu ya. Udah 2019 yang maju itu kan Presiden Jokowi sendiri. Artinya kesempatan kalau mau berbuat curang itu akan lebih mudah. Yes. Kenapa pada waktu itu tidak sekencang sekarang menyuarakan ke publik? Iya, karena konsep nepotismenya terlalu kelihatan, Gus. Di mana-mana presiden maju di periode biasa ada keterlibatan kekuasaan, potensi dia menyalahgunakan kekuasaan, quote and quote ya, itu akan terlihat. Tapi orang menganggapnya sebagai keistimewaan seorang petahana. Nah sekarang beliau tidak lagi peserta, tapi anak beliau. Nah ini problematikanya. Tidak banyak negara sistem presidensial yang membuka ruang kepada anaknya ketika dia jadi petahana, hanya Duterte seingat saya. Nah, lalu kemudian tentu orang melihat bahwa presiden pakai fasilitas negara tidak berkaitan dengan dirinya sebagai pejabat yang akan maju untuk kepentingan anak. Nah, ini problematika serius karena bagi orang tidak layak presiden membudayakan nilai-nilai nepotisme yang sudah dianggap kita harus ditinggalkan pasca reformasi. Nah ini problematika orang melihat presiden terlalu jauh bermain. Tapi nepotisme itu kan sesuatu yang tidak terlalu bunyi di mata masyarakat. Kita sudah terlalu biasa si suami jadi bupati, istrinya melanjutkan atau anaknya melanjutkan. Jadi itu menjadi sebuah hal yang permisif. Kan begitupun juga pada waktu Pak Jokowi mengangkat Mas Gibran untuk mengizinkan Mas Gibran, itu bagaimana? Mungkin Pak Jokowi lupa masih ada undang-undang yang berlaku, nama bunyi undang-undangnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalam ketentuannya disebutkan bahwa penyelenggara negara di dalamnya termasuk presiden tidak boleh menggunakan kuasa dan fasilitas untuk kepentingan keluarga dan kroninya. Nah di titik itulah yang menurut saya sebenarnya ketentuan ini masih berjalan dan mestinya dihormati. Kalau publik satu dan lain hal ya, mungkin ada yang mencoba memahami dengan sikap permisifnya berbagai
peristiwa nepotisme. Walaupun banyak publik lain juga mengkritik. Misalnya beberapa peristiwa di Aceh, Ambon kalau tidak salah ya, yang kepala daerahnya suaminya, ketua DPRD-nya istrinya. Selesai urusan daerah di bilik kamar mereka ya. Nah, ini sebenarnya juga ditolak oleh publik sebagian besar ya. Tapi kita punya konsep eueuh-pekeueuh ya, yang pada dasarnya malah merusak negara. Nah, mungkin orang merasa nggak apa-apa Pak Jokowi, padahal di hati mereka mempertanyakan banyak hal. Nah, untuk urusan Pak Jokowi sendiri sebagai penyelenggara harusnya patuh kepada undang-undang. Ya. Nah, undang-undang ini menjadi patokan dan lama-kelamaan, mohon maaf, terutama di periode Pak Jokowi yang kedua, ini tergerus luar biasa. Harus diakui. Ya. Nah, soal nepotisme ini apakah memang menjadi akar persoalan dari dugaan kecurangan yang masif tadi? Ini dari analisa kami, di film juga sudah disinggung sedikit. Kami berpandangan ini rancangan sudah lama. Ketika Pak Jokowi satu bangunan dengan PDIP. Dan diperuntukkan untuk rancang bangunnya begitulah ya, untuk partai-partai yang mensupport Pak Jokowi. Makanya di film, kalau Mas Arief coba lihat beberapa kasusnya, kami sempat menyinggung kasus Sorong, di mana bupati menandatangani MOU dengan Kepala Badan Intelijen Daerah untuk memenangkan Pak Ganjar. Ini PJ ya? PJ Bupati. Jadi ada sisanya itu yang cerita lama. Tapi kan tiba-tiba ini beloknya agak tajam menjelang pendaftaran ya. Lalu yang tersisa semua ini diperuntukkan untuk keinginan Pak Jokowi. Dan kita ada bukti ya, rekaman video yang menyebutkan mereka ditugaskan untuk memenangkan 02. Jadi ada peralihan kepentingan di masa akhir. Apakah itu disadari oleh Pak Ganjar dan timnya, kami tidak tahu, tidak sampai di sana. Tetapi masih ada tuh sisa-sisanya. Kami menduga memang ini sudah dirancang lama, awalnya tidak untuk anak Pak Presiden, tapi belakangan itu semua total untuk 02. Ya, artinya mungkin nggak bahwa ini semua adalah bentuk kekecewaan. Kalau yang tadi Anda bilang bahwa ini dirancang oleh Pak Jokowi dan pihaknya PDI Perjuangan, nah terus sekarang pecah kongsi, akhirnya mereka kecewa jadi menggunakan tangan Anda dan kawan-kawan. Saya tidak tahu korelasinya ya. Tiba-tiba saya dituduh PKS, Uceng dituduh PDIP, bahkan sekarang Mungkin karena jenggot ya, kita sama-sama berjenggot. harusnya saya pengikut Gus Ipang Wahid. Uceng dituduh bahkan adalah adik Profesor Mahfud, sudah mulai tidak sinkron nih tuduhan. Nah, makanya bercandaan untuk Uceng itu bukan Zainal Arifin Mokhtar lagi namanya Gus Ipang, tapi Zainal Arifin Mahfud. Satu Madura, satu Bugis. Bivitri Nasdem katanya. Dan sekarang yang terbaru sebagai adiknya Puan Maharani. Yang kasihan itu Mas Dandi, tuduhannya itu adalah PKI. Kalau kami 3 partai ini ada di parlemen ini, Mas Arief. Yang PKI ini sudah jadul, tidak ada lagi di parlemen. Dan dituduh sebagai agen CIA dan pengikut 212. Jadi nggak sinkron belas. Jadi kami merasa tidak dilihat di dalam film ada korelasi kami dengan PDIP sama sekali. Karena yang salah satu yang dikritik kalau pakai skor itu ya, kubu 02 nomor 1, nomor 03, nomor 2, dan 1 yang terakhir. Karena sebagian besar ya bisa dikatakan tidak punya tampuk kekuasaan. Ya. Nah, pejabat itu kan diuji dengan kekuasaan. Itu urutannya. Jadi semua disinggung. Kalau ada orang mengatakan kami dekat dengan PDIP, ya silakan saja dibuktikan. Dekat dengan 01 ya silakan juga. Kalau ada yang nuduh dekat dengan 02 juga silakan. Kami terbuka untuk itu. Tetapi sejauh yang kami pahami, Gus, semua tuduhan ke kami itu lebih upaya menghindari perdebatan substansi film. Sebab sampai hari ini substansi film tidak ada yang bantah.
Kami sangat pede untuk itu karena semuanya bicara hal di luar film. Siapa yang biayai, uang teman-teman sumbangan, siapa yang punya kedekatan apa. Ada yang menuduh kami dekat dengan Prof. Mahfud karena pernah menjadi tim percepatan reformasi hukum. Padahal tugas tim reformasi hukum itu diserahkan kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang menentukan perkembangan kelanjutannya. Jadi saya lebih dan teman-teman menikmati saja tuduhan itu karena kalau dijawab, direspon pusing sendiri Gus. Jadi akhirnya ya udah aja lah, biarin aja di Twitter. Yang jelas kami mencoba memberikan informasi yang lebih berimbang. Ya sebenarnya substansi di film Dirty Food itu kan lebih mengenai ya di kumparan lebih banyak sebelum kami. Ya, kecurangan-kecurangan itu sebetulnya memang Bang Ferry sama teman-teman itu memang memiliki bukti yang sangat kuat dengan apa itu ya. Iya, dari awal kita sudah mulai mempertanyakan penyelenggara pemilu diseleksi, lalu diverifikasi, lalu di tahapan yang banyak terlambat pengaturannya, lalu di hasil, dan kita rangkai dengan penelitian. Jadi yang kuat di film itu adalah basic penelitiannya. Jadi sudah dilakukan penelitian. Kenapa di film lebih banyak open source-nya? Karena untuk melindungi dan menghormati teman-teman politisi juga. Jadi ini bahannya open source, ini analisa penelitiannya dan jadi sudah banyak. Kumparankan juga punya data yang runut, menurut saya lebih runut dari kami. Hanya kelebihan film membuat ini jadi sekuen cerita yang mempertegas telah terjadinya kecurangan. Dari awal sudah ada. Dan kecurangan itu memang arahnya itu berapa Presiden Jokowi ya? Yes. Presiden, kalau makanya saya mengatakan kalau mau digunakan istilah pidana, Presiden adalah intellectual dader, pelaku utama yang merekayasa semua ini. Jadi memang kalau kan selama ini banyak pihak ya terutama dari 02 ini asumsi gitu. Ya, tapi ini memang faktanya memang sudah dikantongi sama. Makanya kita tanya yang bilang asumsi itu Mas. Asumsinya tolong yang mana, yang bagian mana gitu ya. Nah, sampai sekarang yang bagian itu yang tidak dijelaskan. Padahal karena begini, selain dari data yang terbuka juga menggunakan putusan MK. Kita tahu kasus yang aneh itu ya dari risalah putusan dan putusan itu sendiri. Misalnya penambahan kata dari pernah strip sedang. Karena pernah dan sedang itu Mas, pernah itu akan menyebabkan kata ini dikabulkan. Mas Gibran belum tentu bisa maju karena dia belum selesai. Dan kalau dia berhenti untuk menyatakan dia selesai, dia juga belum bisa maju karena dia baru 2 tahun. Untuk dikatakan pernah berdasarkan putusan MK itu sendiri harus 2,5 tahun. Lalu hakim MK lah yang menambahkan kata strip sedang sehingga Mas Gibran bisa masuk. Itu dari mana kami temukan? Di risalah persidangan putusan MK sendiri. Kami bongkar putusan MK, bongkar putusan Bawaslu, bongkar putusan DKPP. Hal-hal yang menurut kami melanggar ideologi yang kami anut, bahkan kami buang, walaupun itu benar. Misalnya kami menemukan di putusan DKPP percakapan sensitif antara komisioner dengan salah satu ketua partai. Kami tidak tampilkan karena ketika di film kami salah. Kenapa? Yang kami tampilkan di film itu foto, rekaman, chatting berbasis HP individu. Kan kuat itu sebenarnya Mas. Tapi karena kami berprinsip harus ada perlindungan data pribadi dan kami tidak punya kesempatan lagi menyalin putusan DKPP menjadi bentuk film karena waktunya mepet, kita take down. Kalau Mas Dandi punya kebijaksanaan mau membongkar 3 jam film aslinya akan lebih terlihat luar biasa. Oke, jadi kuat sekali ya. Nah ini kan ujungnya ke Jokowi ini. Ya kan? Nggak, maksud saya begini, dengan adanya banyak suara sekarang ya mengenai hak angket, ya itu memang bisa dilakukan seperti begitu atau bagaimana? Apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi?
Iya, hak angket itu sebagaimana interpelasi kan butuh 25 tanda tangan dari minimal dua fraksi yang berbeda. Oh, 25 anggota? 25 anggota dari dua fraksi. Oke. Dengan catatan, terutama angket gitu ya. Nah, sejauh ini saya belum lihat itu 25 orang itu mana. Dan kemudian apa argumentasinya. Kalau itu dijalankan, baru saya yakini bahwa ini bakal serius. Dan kalau untuk urusan syarat sih mudah sekali sebenarnya. Niat politiknya yang perlu diperlihatkan secara empirik ya. Dan kalau dilihat dari pernyataan partai-partai 2 hari belakangan, mestinya 25 tanda tangan bukan soal yang sulit. Ya, harusnya mudah itu ya. Sangat mudah. Tapi kan hak angket nggak sesimpel itu. Butuh perjalanan yang Hak menyatakan pendapat yang rumit. Interpelasi itu. Interpelasi mudah karena itu hak tanya jawab itu, hak bertanya. Hak angket hak untuk melakukan penyelidikan. Yang Hak panjang yang nih berat angket. itu hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu harus dihadiri 23 anggota DPR. Dari yang hadir itu butuh 2/3 suara juga untuk bisa lanjut ke MK. Saya mau kembali sedikit ke putusan MK ya. Dalam 1 tahun belakangan ini kan MK juga melahirkan beberapa putusan-putusan yang ya kontroversi atau enggak tergantung sudut pandangnya. Ya. Putusan MK ini kan syarat kepentingan politik, iya kan? Banyak yang beranggapan mau ada si paman maupun tidak, kepentingan politik si A atau si B itu akan tetap terakomodir. Ya. Nah, itu nggak masih harus dari pihak Pak Jokowi aja kan, dari pihak parpol kan juga bisa. Bagaimana Anda melihat ini? Ini putusan 90 ya? Ya ada 90 sebelumnya kan terbuka tertutup, ya kan? Itu kan keputusan politik. Terbuka tertutup, kajiannya panjang, tapi saya di standing ya terbuka karena kepentingan demokrasinya perlu diperbaiki dan demokrasi internal partai belum jalan. Kalau untuk 90 saya mau cerita sederhana sama Gus Haipang. Ketua MK adalah hakim yang kebetulan adalah pamannya Mas Gibran. Secara azas dia wajib menolak posisi menyidangkan perkara. Terlebih pemohon adalah salah satunya partai PSI yang saat itu ketika jalan beralih tampuk kepemimpinan kepada adiknya Mas Gibran, Mas Kaisang. Lalu pemohon yang dikabulkan, Almas dengan segala keanehan permohonan itu, mengakui di dalam permohonan dia adalah fans berat dari ponakan Ketua MK. Lebih hebat lagi, termohon DPR dan pemerintahnya adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Semua ini bicara Mas Gibran. Maka wajib hukumnya, ini mau soal siapa tidak siapa, ketua harus mundur. Tapi ketua tidak melakukan itu. Maka peradilan ini cacat dari segala prosesnya. Karena beliau tidak menggunakan azas yang dipatuhi oleh seluruh hakim di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi bagi saya tidak hanya melanggar kode etik hakim konstitusi, tapi juga melanggar kode etik hakim dunia di Bangalore Principles. Bayangkan sebagai lembaga yang dia pimpin itu bagian dari peradilan dunia, mereka pernah jadi ketua berapa kali, diabaikan. Apakah memang ada bukti bahwa Ketua MK melakukan itu atas perintah dari Pak Presiden? Nah, kalau konteks Ketua MK, jangan dicari Pak Presidennya. Dia begitu mengurus sidang itu anak Pak Presiden, sudah selesai urusan tuh. Jadi kalaupun tidak ada perintah Pak Presiden, dia memutuskan sesuatu yang menguntungkan anak Presiden. Nah, kalau bicara kecurangan, di ruang lain kita bisa jelaskan ada peran Pak Presiden termasuk membiarkan. Dalam hukum, sesuatu bisa disebut niat jahat kalau ada pengabaian dan pembiaran. Jadi mens rea itu bukan ilmunya Gus Ipang ya, niat jahat itu bukan pakai ilmu beliau. Harus ada nawaitu dulu. Sengaja aku berniat untuk melakukan perbuatan jahat, tidak. Tapi dalam konteks niat jahat dalam hukum, kalau dia sengaja membiarkan, lalai untuk terjadinya, atau kemudian punya kepentingan langsung untuk melakukan kejahatan itu, dia dinyatakan memiliki niat jahat. Saya
mau kembali sedikit tentang KPU. Tadi kan sebagai penyelenggara pemilu. Dipilihnya pimpinan dan komisioner KPU ini kan melalui proses yang melibatkan seluruh parpol, baik di 01, 02 maupun 03. Artinya semua berkepentingan langsung maupun tidak terhadap yang dipilih. Nah, kan artinya tegak lurusnya kan nggak mesti harus ke 02 atau ke Pak Jokowi saja. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kan ya masing-masing kan punya hubungan sendiri-sendiri langsung maupun tidak. Bagaimana? Itu mudah kalau dilihat konteksnya dari mana kemudian calon-calon itu muncul di DPR. Yaitu proses penentuan panitia seleksi di istana. Ketuanya adalah orang istana. Lalu kemudian ada berbagai peristiwa yang menyebabkan proses seleksi itu dianggap punya kelalaian di berbagai sudut. Ketuanya siapa dulu? Juri Ardiantoro. Ketuanya Juri Ardiantoro, tapi sebetulnya wakil ketuanya kalau nggak salah Mas Chandra Hamzah ya. Chandra Hamzah, iya. Ya termasuk lah bagian dari. Chandra Hamzah masuk bagian dari itu ya. Oh gitu. Oh, bukannya dia pejuang sama Kang Eri Triana. Dulu kali ya. Dulu kan. Terus. Ya tentu beliau diposisikan mungkin ada tujuan baik, tetapi ketuanya itu dan beberapa catatan teman-teman memperlihatkan bahwa proses itu tidak kredibel. Misalnya ada CAT waktu itu, kalau kita lihat prosesnya harus cepat. Begitu orang. CAT itu apa? Computer Assessment Test, tes berbasis komputer. Dan ada beberapa orang yang tidak bisa ikut karena sakit, dipaksakan ikut, tidak mengisi, lalu ternyata lulus. Dan sekarang terpilih menjadi komisioner. Itu catatannya teman-teman media lebih paham. Saya tidak mau masuk personal ya. Nah, beberapa catatan lain bahkan laporan-laporan terhadap individu tertentu itu diabaikan. Padahal itu jelas sekali. Misalnya faktanya beristri 2, yang disampaikan istrinya 1, padahal ada buktinya. Nah, itu kan penipuan dokumen, nah, selama itu tidak diproses. Banyak lain. Gimana pacar ya? Nah, itu lolos dan kemudian baru ke DPR. Jadi sebelum diberikan ke DPR, istana sudah berperan. Nah, itu problematika karena kalau dilihat relasi penyelenggara dan istana. Bang Ferry, ini sebetulnya perlawanan terkait dengan pemilu ya. Maksudnya menyampaikan kecurangan pemilu itu sebetulnya ujungnya apa sih nanti kira-kira? Apakah sampai kemudian membatalkan atau misalnya gini, atau memang menolak hasil pemilu, ya artinya menolak hasil kalau sekarang dimenangkan secara quick count adalah Prabowo Gibran atau seperti apa? Kalau saya personal menolak hasil pemilu ya karena berbagai alasan. Satu ya berbagai kecurangan itu terjadi luar biasa. Kami sudah sampaikan di film dan hasil penelitian. Saya yakin teman-teman Kumparan itu sudah mendapatkan berbagai hasil penelitian soal kecurangan dari kita. Mulai dari politik gentong babi, penempatan kepala daerah, soal kepala desa, dan yang mau launching soal penyelenggara pemilu. Jadi ini bukti sebenarnya ada skandal luar biasa dalam hasil. Bahkan saya yakin, tadi saya cerita sama Mas Arief, logika PSU bisa dipakai untuk pemilu kali ini. Apa itu logika PSU? Kalau terjadi pemilih ganda di satu tempat hanya satu orang, maka seluruh proses harus diulang. Terjadilah pemungutan suara ulang PSU itu. Nah, kalau kemudian proses ini cacat semua, penyelenggara bermasalah. Satu-satunya penyelenggara, Mas Arief, sudah pernah dihukum peringatan keras terakhir, tapi tidak berakhir-akhir. Ada putusan terus. Tetapi tidak ada putusan. Nah, ini bagi saya rangkaian masif kecurangan yang mestinya harus dengan segala hormat diperbaiki. Apa yang terjadi dengan Sirekap itu kan semua orang nonton kelemahan. Saya mau kasih teman-teman Kumparan satu hal penting soal Sirekap dan menunjukkan itu curang, bermasalah. Satu TPS itu, Gus, cuman maksimum 300 surat suara. Lalu begitu dihitung dan ada Sirekapnya, 3 juta itu. ada yang 800, 1.600 begitu ya, satu TPS. Padahal ada sistem sederhana saja, begitu lewat 300, sistem itu wajib menolak. Ada beberapa contoh, kalau mau pakai contoh pemilu, sistem Hadar Nafis Gumai.
Jaga suara 2024. Salah foto, salah data, diinput salah, nolak. Perbaiki dulu. Pertanyaan saya, ada 70 triliun uang pemilu. Buat sistemnya begituan doang. Apakah penyelenggara tidak tahu model kalau menginput data, kalau tidak sesuai harus tertolak? Tahu semua, saya yakin 7-7-nya tahu konsep ini. Bahkan mahasiswa aja tahu, Gus. Kita punya ATM, ada limitnya. Kalau sudah lewat limit, harus tolak itu. Dan ini bagi saya faktor kesengajaan yang terbuka dan semua orang menyaksikan. Mas, tapi dalam proses tadi itu ya, dari mulai pengadaan, sistem pengawasannya itu kan terlibat BIN di situ juga. Nah, sementara kita tahu BIN itu dekatnya ke yang nomor berapa. Nah, kenapa sekarang tidak di? Tapi kan Gus Ipang tahu bahwa menjelang pemilu yang dekat itu dibuat terdiam kan. Bahkan Badan Sandi juga Jadi bagi saya, kalaupun keterlibatan itu dianggap bagian untuk memenangkan orang-orang tertentu, ya curang. Mau dekat sama 2 curang, dekat sama 3 juga curang. Kalaupun ada peran 01 ya curang juga. Nah, kecurangan ini bukan faktor siapa yang diuntungkan, tapi siapa yang dirugikan. Seluruh pemilih loh. Nah, jadi kalau lihat kedekatan-kedekatan, hampir bisa dipastikan itu baru bangunan analisa. Tetapi pendekatannya sekarang harus kepada korban, yaitu 204 juta DPT Indonesia, pemilih rakyat Indonesia, dipermainkan dengan drama yang sudah ditentukan siapa pemenangnya sebelumnya. Ya, kalau saya lebih tertarik ini tadi masalah Sirekap ya. Ada 830.000 TPS, ya. Kalau misalnya 1% saja, itu kan 8.300. Artinya, atau 0,1% deh, 830 salah input data, itu kan banyak, iya kan? Tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa ini semua terjadi di 830.000 TPS gitu loh. Menurut saya yang memang cukup dekat dengan IT, 830 ini udah banyak gitu loh. Tapi tidak mewakili keseluruhannya. Iya. Saya tidak bicara soal hasil di sana. Iya. Saya bicara soal kealpaan sistem. Oke. Kalau hasil buktinya lain lagi. Oke. Karena saya yakin Sirekap ini akan dibalikkan dengan bukti manual penghitungan berjenjang. Di sana bukan persoalan umumnya. Makanya saya bilang hasil ini sudah dipatok sebegini. Mau nanti manual berjenjang juga akan hasilnya segitu, 58% kurang dikit atau tambah dikit. Yang saya mau bilang ini paket prosesnya mempengaruhi hasil. Yang saya sebut Sirekap bagian dari sistem yang membuka ruang dipermainkannya hasil. Angka yang terlihat sebagaimana mestinya, tetapi proses itulah yang mengantarkan angka yang terlihat itu. Jadi kealpaan penyelenggara KPU terkait dengan sistem di Sirekap itu adalah bagian dari kelalaian, bagian dari kecurangan pemilu. Bang Ferry, saya kembali ke itu tadi ya. Jadi tujuan teman-teman untuk melawan ini kan sebetulnya adalah untuk menolak pemilu. Jadi kalau dikatakan menolak hasil pemilu. Nah, maksudnya dengan menolak hasil pemilu itu artinya apa yang kemudian dilakukan? Nggak, maksudnya apa? Kalau menolak hasil pemilu, misalnya pemilu dibatalkan atau bagaimana? Harus ada pemungutan PSU tadi atau gimana? Sejauh ini belum ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang dirugikan dengan hasil. Pihak-pihak dalam kami sebut ini sebagai peserta atau pihak yang lain. Hari ini kami hanya berupaya ngasih tahu publik, karena itulah tujuan film. Tujuan film itu tidak ingin mengubah pilihan para pemilih, tapi mau kasih tahu pemilih kecurangan itu ada dan siapa pelakunya. Nah, kalau mau akhirnya berubah ya bolehlah. Kalau kemudian bisa dibuktikan ya silahkan. Tetapi gini, kami sama sekali tidak menutup upaya untuk mengungkap kebenaran dari pihak manapun. Tapi sejauh ini tidak ada pembicaraan. Kalau ada tim yang mengaku sudah menyatakan akan dijadikan tim investigasi, itu baru harapan teman-teman. Tapi belum ada kata satupun ya dari kami. Kami sepakat belum berupaya mendekati siapapun.
menurut saya ya kami bisa saja untuk mengungkap sama-sama, tetapi bukan sebagai tim 1, 2 atau 3, tetapi sebagai tim yang mewakili rakyat Indonesia mempermasalahkannya di MK. Udah, ini Ketua TKN Rosan ini beranggapan bahwa film Dirty Vote justru malah menguntungkan 02 karena orang Indonesia kulturnya tidak suka yang diserang. Bagaimana menurut Uda? Ya, satu, terima kasih. Artinya pernyataan itu sekarang tidak ada yang dirugikan dengan film ini. 1 merasa untung, 2 merasa untung, 3 merasa untung. Kedua, ya film itu tidak diperuntukkan untuk menurunkan atau menaikkan suara tertentu. Film itu diperuntukkan untuk pendidikan politik. Tahu curang siapa pelakunya dan bagaimana mereka tertarik mempelajari politik dan hukum tata negara. Lebih dari itu menurut saya manfaatnya kita bisa rasakan dari antusiasme publik di daerah. Kita mengunjungi 35 daerah dan semua antusias sampai ke parkiran tuh nonton-nontonnya dan menanyakan hal-hal yang sangat serius, termasuk pernyataan Gus Ipang. Apakah kalian merasa dikalahkan sehingga 02 tetap menang? Loh, kami bisa menjelaskan kenapa kami tidak ke sana. Kalau tujuan film ini untuk membuat suara 02 turun, faktanya malah kami roadshow setelah pemilu. Nah, kan harusnya jauh sebelum hari H, roadshow panjang-panjang begitu ya, mempengaruhi orang, tidak dilakukan. Jadi mudah-mudahan integritas filmnya terjaga dan upaya film mendidik publik mengetahui siapa pelaku kecurangan itu betul-betul bisa dipahami. Tadi Gus Ipang pernah mencontohkan bahwa dulu-dulu juga terjadi kecurangan, tetapi kami yakin sifatnya tidak terbuka waktu itu. Mungkin ada strategi dan taktik, tetapi kali ini luar biasa terbuka. Kami melihat begitu banyak kecurangan dan bagaimana mereka memaksakan terjadinya kecurangan. Ingat 2019 mungkin ada kecurangan, tetapi kan tidak ada perintah yang dari atas ya sampai ke bawah itu terstruktur. Presiden ikut, menteri ikut, wakil menteri ikut, penjabat gubernur ikut, kepala desa ikut, Kepling di Medan itu satuan terendah RT RW itu ya, kepala lingkungan itu juga ikut. Jadi bukan karena pecah kongsi atau gabung kongsi. Pecah kongsi itu bagian dulu 1, sekarang pecah 2 dan mungkin mereka melihat film ini malah menjadi dasar pembuktian kecurangan. Tadi terkait masalah politik gentong babi ya, atau bansos ya. Salah satunya bansos. Nah, ini menariknya adalah data dari statistiknya menyatakan bahwa yang menerima bansos dari pihak pemilih 01 itu ada 23%. Dan dari pihak 03 ada 17%. Artinya tidak melulu penerima bansos adalah memilih 02. Jadi artinya tidak nyambung korelasinya bahwa penerima bansos otomatis harus 02. Ada yang milih 01, ada yang milih 03. Ya. Jadi penyerahan bansos itu kan tidak nyebut kamu milih siapa kan gitu ya. Dia melihat wilayah. Kalau Gus Ipang lihat film dan data penelitian kami, terlihat dalam sebuah peta kemana Pak Presiden mengelontorkan dana itu. 1 di wilayah dulu pemilih Jokowi, 2 di wilayah yang bukan Jokowi. 1-nya tujuan mempertahankan, kedua kemudian mengusik lawan. Nah, di titik itu bisa dijelaskan bagaimana tujuannya di sana. Yang aneh bahkan Pak Presiden turun langsung untuk menurunkan, tidak wajar. Presiden langsung turun bansos. Dan di titik ini bagi kami memang inilah upaya yang kami pahami sebagai konsep politik gentong babi. Tidak hanya bansos, BLT, bahkan politik gentong babinya sampai ke gaji KPU, Bawaslu, TNI, ASN, kepolisian. Bahkan penerimaan pegawai PNS baru juga dilakukan mendekati hari H. Kalau Mas Arief baca peta permasalahan penerimaan PNS di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi berbadan hukum, itu sudah ditiadakan sebelum. Kami di Andala sendiri sudah tidak menerima harusnya PNS. Tetapi menjelang pemilu ini dibuka lagi jutaan. Ini bagian dari gentong babi. Jadi menurut saya alat ukurnya tidak akan di angka si ini memilih ini karena kita nggak tahu benarkah dia menerima berubah atau tidak. Yang jelas mereka menerima dan itu mempengaruhi psikologi. Itu sebabnya dalam penelitian-penelitian terkait gentong babi mereka tidak mengukur apakah pilihan itu berubah atau tidak. Yang jelas mereka sebar dulu.
Ya. Dan itu secara psikologi mempengaruhi dan merusak kredibilitas pemilu. Oke. Ya, ini sebetulnya yang dipersoalkan dari soal kecurangan kan sebenarnya lebih pada proses ya. Ya. Mas Ferry ya. Nah, ini kalau tadi sudah kita bahas sedikit soal angket yang akan dilakukan oleh teman-teman di DPR. Ya, sebetulnya nih mereka melakukan atau ingin mengajukan hak mereka ya, interpelasi, angket, menyatakan pendapat, itu masih inline dengan upaya untuk melawan kecurangan ini. Ya, menurut saya meskipun ini bisa dikatakan terlambat karena suara soal kecurangan pemilu sudah disampaikan cukup lama dan mereka juga pernah menyuarakan akan angket dan pilihan angket itu sangat mudah untuk dilakukan dan kalau mereka lakukan hari ini ya walaupun terlambat menurut saya masih di term waktu yang masuk akal karena masa jabatan presiden kan lama. Ya. Kalau jujur itu disasarkan ke Pak Presiden karena 20 Oktober sehari pun diputus 19 Oktober bahwa Presiden cacat hukum itu tetap sah dan kredibilitas Presiden yang memang akan diganggu. Ini ujungnya bisa pemakzulan. Bisa Kalau pemakzulan memang di betul-betul MPR. dilakukan. Ya, Nah, pemakzulan. itu prosesnya seperti apa sih kok ada yang bilang bahwa ini apa tidak? Ini ragu karena waktunya terlalu mepet. Sebetulnya itu prosesnya seperti apa ya? Mepet kalau dilihat hari pemilu ya. Oh, oke. Kalau pembaca terutama putusan KPU untuk menyatakan siapa pemenang di 20 Maret. Tapi kalau logikanya 20 Oktober akhir tahun ini masih cukup panjang. Dan kalau hak menyatakan pendapat sebagai ujung dari hak DPR, dari hak angket ke hak menyatakan pendapat itu bisa sangat mudah kalau memang kubu oposisi saling mendukung. Oh, berkomitmen. Apalagi Kalau nggak bocor tengah jalan. iya, partai Kalau terbesar nggak masuk angin juga. jadi partai terbesar masih PDIP di angka 22 kan. Nah, jadi menurut saya itu sangat memungkinkan. Jadi jangan ngitung hasil pemilu sekarang karena sudah di bawah 20 walaupun masih sebagai pemenang, tapi sekarang PDIP partai yang sangat kuat. Kalau ini betul-betul diniatkan membongkar kecurangan dan cawe-cawe presiden dalam pemilu, ya ini sangat mudah untuk PDIP segera menyelesaikan. Kalau seluruh partai oposisi bergabung bersatu dengan PDIP, sangat mungkin. sangat mudah dilakukan sampai ke MK. Nah ini cerita. Nah, MK itu nanti cerita dalam hal lain. apa itu? MK itu. Jadi MK itu peristiwa paman beliau juga Gus Dur dan Presiden Soekarno karena diberhentikan hanya dalam proses politik mesti ada proses peradilan hukumnya. Lalu dilahirkan. Jadi tadi dari DPR itu nanti dibawa ke MK gitu intinya ya. Istilahnya impeachment ini ya. Ya, istilahnya impeachment, menggugat presiden telah melakukan pelanggaran. Wah, lagi-lagi MK ya. Ya, MK, forum privilegiatumnya, forum khususnya di MK. Setelah dinyatakan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden, nanti dibawa ke politik lagi. Politik itulah yang menentukan. Kalau ingat Bill Clinton, memang itu ada forum peradilan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, tetapi Kongres lah dan Senat lah yang menentukan. Ini presiden yang masih berjalan, Pak Jokowi maksudnya. Masih berjalan, karena presiden tidak berjalan, tidak mekanisme forum khusus tadi lagi, di MK lagi, harus forum peradilan. MK nanti bisa menyatakan apa? MK bisa menyatakan bahwa presiden terbukti melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana pendapat DPR, nanti baru dibawa ke MPR. Walaupun sehingga sebentar lagi ke DPR itu. Tapi sebetulnya syarat-syarat bahwa presiden itu diimpeach itu sebetulnya sudah terpenuhi ya. Saya meyakini itu terpenuhi dari lama ya. Ketika presiden menyatakan cawe-cawe dan menggunakan BIN lalu melibatkan anaknya dalam proses pemilu yang janggal. Kenapa janggal? Undang-undang bilang ada batasan, ada syarat. Tiba-tiba 1 minggu menjelang pendaftaran berakhir, semua proses itu terbuka bagi anak presiden. Bagi saya itu ada indikasi yang harus dibuktikan dalam forum peradilan. Kalau ini mau dibuktikan, saya harus jujur mengakui ini sangat mudah untuk membuktikannya. Bahwa presiden tidak patut lagi menjadi presiden karena telah melakukan perbuatan tercela. Oke, katakanlah itu kalau itu kemudian dinyatakan MK. Setelah itu masuk lagi ke MPR. Ya? Untuk pemakzulan tadi itu. MPR bergabunglah DPR dan DPD. Kalau masih konsisten ya dengan koalisi-koalisi yang ada saat ini plus DPD, kalau DPD itu suaranya tidak untuk Pak Jokowi, selesai Pak Jokowi.
Tapi kalau terjadi perpecahan di DPD, memang ini akan jadi cerita yang berujung tidak. Kalau misalnya pemakzulan itu akhirnya dilakukan setelah pengumuman pemilu, itu artinya tidak bisa untuk menganulir atau membatalkan hasil pemilu dong harusnya. Kalau menganulir pasangan tidak bisa, tapi menjadikan itu alat bukti baru di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu itu jadi alat bukti yang sangat kuat. Bagaimana mungkin hasil ini diakui kalau presiden sendiri telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melakukan cawe-cawe dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oke. Katakanlah kemudian memang apa yang dilakukan, perlawanan yang dilakukan oleh baik civil society maupun tim 01, tim 03 di DPR ya, gagal. Ya, karena memang faktanya saat ini Presiden Jokowi sangat kuat ya menurut saya ya. Dan kemudian Presiden Jokowi juga gagal dimakzulkan, terus kemudian memang hasil pemilu kemudian juga disahkan. Apa yang bisa kita harapkan dari hal ini? Misalnya apa yang perlu dilakukan oleh civil society dalam menyelamatkan demokrasi? Ada satu bidak catur penting lain yang publik tidak boleh lupa, yaitu elected president. Saya punya keyakinan elected president tidak ingin ada dua matahari kembar dalam politik ketatanegaraan kita. Begitu tuduhannya kepada presiden, bukan tidak mungkin di ujung presiden terpilih juga menjadi bidak catur yang akan menyerang bidak presiden. Sebab saya melihat ya, kalau kemudian presiden mampu menguatkan betapa powerfulnya di ruang politik, bahkan ketika partai sebesar PDIP pun tidak mampu menggoyahnya, presiden terpilih masih melihat presiden akan menjadi batu sandungan suatu saat ketika. Tapi elected presiden itu kan dia tidak akan berfungsi sebelum dia dilantik sebetulnya. Ya, tetapi harus diingat ya bahwa elected presiden kita itu adalah Menhan, salah satu triumvirat kalau presiden diberhentikan. Ya. Menarik. Sepertinya perkembangan politik yang akan terjadi. Ya kalau betul-betul hak angket itu bisa dilakukan, Gus. Kalau ya kan, tapi kan ini pasti bukan hal yang mudah ya. Ya. Terima kasih, sehat selalu, salam buat teman-teman yang lain. Semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ferdi.